sekarang kita lagi ngomongin soal kecerdasan emosi. Ini buat orang tua harus melek ya. Untuk anak yang cerdas itu nggak melulu secara akademis, karena ternyata di kehidupan nyata nih yang bisa berhasil justru mereka memiliki kecerdasan emosional. Nah sekarang kita nanya tadi pertanyaan yang tadi, pola didik orang tua zaman dulu. Kalau dulu, soalnya kan kamu perempuan. Agak keras sih. Ketika kamu nangis atau marah. Ya gitu, kalau misalnya nangis atau marah justru emakku dulu apa ya, kerasnya maksudnya nggak yang manjain, jadi biar aja ntar juga capek sendiri gitu. Oh, jadi tapi tidak dilarang untuk nangis nangis atau nangis marah. aja. Jadi pernah waktu itu kan pengen permen tuh kan sama ayahku tuh nggak boleh banget karena takut ngerusak gigi. Itu sampai nangis maksudnya di tempat umum gitu, wah nangis aja sampai capek, terus nangis terus, kurang kenceng, digituin malah. Oh malah di exaggerate. Iya gitu. Oh kita kadang-kadang ngelakuin itu sih. Iya. Kita apa lu doang? Gue sih. karena dia enggak bukan dia emang dia sesi curhatnya dia sebenarnya. Kadang-kadang disuruh diem susah. Akhirnya kita bilang ya udah nangis aja Gi sampai capek, malah diem nanti. Malah diem, iya. Tapi itu mah bukannya bukan anak-anak aja bukannya. Kalau memang manusiawi kan ketika lu dilarang justru kadang-kadang masih pengen terus ngelakuin ketika ya udahlah. Tapi Pak ternyata dengan katanya sih, dengan yang udah nggak apa-apa nangis aja sampai capek, ada perasaan anak-anak yang kok orang tua gue gitu sih. Gak perhatian. Gak perhatian, gak ngerti kalau gue tuh lagi sedih, lagi nangis. Nah tapi gue setuju sama Wendy. Karena Wendy belum ngomong apa-apa. Bukan, tadi dia bilang kalau biasanya orang kalau dilarang tuh makin jadi gitu ya. Wen jangan madol Wen. Jadi dia malah madol, ya kan? Ya emang madol nggak masuk sekolah kan emang nggak mampu bayar iurannya. Curhat lagi. Iya. Kalau menurut gue secara logika mungkin begitu. Orang tua lu zaman dulu gimana? Kalau misalkan lu nangis, lu marah, ya. Gimana mereka? Pada dasarnya gue tuh suka menganalisa loh kalau orang ya. Jadi gue akhirnya ngebedain nih pola didik anak sekarang ya, orang tua sekarang yang muda-muda lagi itu sama orang tua dulu. Ternyata orang tua dulu Indonesia apalagi itu adalah orang tua yang mendikte. Mendikte, betul. Mendikte, bener nggak? Betul. Ya, jangan. Kata-kata jangan tuh nomor 1. Nah, terus waktu itu, ya gue terbiasa dengan itu. Jadi, tapi ketika misalkan lu marah nih, apakah orang tua lu juga udah jangan marah? Jadi jangan gini, gue pernah waktu itu ngobrol sama Syahna Sak, ya, pernah ngobrol sama Syahna Sak. Dia ngasih masukan tuh waktu itu. Jadi gini, Mbak, bingung nih saya, anak saya ini kok kalau makin dilarang gitu ya, makin jadi gitu. Misalnya, let's say mau kemana gitu. Waktu itu yang pertama ya Zian, jangan ke situ. Selalu yang keluar kan namanya jangan, gitu loh. Terus dia bilang, Gi ganti Gi. Coba deh perhatiin orang bule. Bukan jangan nih ngomongnya. Stop. Coba perhatiin. Terus anak lu langsung gitu? Nggak, gue praktekin akhirnya sampai ke rumah gitu ya. Dia naik tangga, karena rumah gue dulu tuh tangganya curam gitu kan. Zian, jangan ke atas. Dia naik terus. Zian, stop. Cut. Ngerem loh dia. Terus diem? Ya. Tapi nggak tahu gue juga. Works ya berarti ya? Iya, ternyata gue, gue langsung jadi lihat-lihat sama bini gue. Hah? Jadi kalau anak lo nangis misalnya nih lagi meronta-ronta nih nangis, berarti lo langsung oke, stop. Antara stop atau ya itu ya udah nangis. Gue pernah nyobain juga soalnya. Nih waktu itu Kauki kan pengen lari-larian di tengah jalan raya, gue teriak stop. Terus dia langsung ngeluarin SIM sama STNK. Coba, kenapa di stop saya? Ya artinya memang kalau gue sih ngeliat kecenderungan bener, gue setuju sama apa yang gue alami sebenarnya. Kata jangan itu awalnya masih banyak banget gitu. Tapi akhirnya pelan-pelan memang selain kata jangan mulai berusaha dihindari, kita menggunakan kata-kata lain yang sebenarnya sih intinya sama. Iya. Melarang dia, tapi artinya melarang dengan efeknya beda lebih. Di sini tuh yang mau kita fokusin nih lebih ke melarang ketika mereka mengekspresikan perasaan mereka. Mereka menunjukkan ketidaksukaan mereka menunjukkan rasa marah, rasa sedih, rasa jijik, rasa takut. Sekarang kita mau nanya deh nih sama bintang tamu di sini. Kalau kita ngomongin soal emosi, menurut kalian emosi itu apa aja? Emosi setauku sih ya orang marah-marah. Emosi sedih yang berlebihan. Kalau menurut aku tuh semua berlebihan, iya gak sih? Jadi sedih, marah, kesal semua berlebihan tuh namanya emosi. Kalau Irgi? Boleh. Ada berapa? Ya, ada berapa? Menurut kamu, kalau kita ngomongin soal emosi, ada berapa? Definisinya gimana? Oh ya, emosi itu sebenarnya ekspresi ya. Ekspresi dari situasi lah gitu loh. Tapi emosi itu memang ada banyak. Ada yang memang emosi itu tadi pemarah, terus memang orangnya sedih, sensitif tuh ya maksudnya ya gampang mungkin sedih ya.
gampang tersentuh, penakut, mungkin emosi juga, terus sama memang periang gitu loh. Ini pasti habis nonton film soalnya ya. Pasti. Inside Out. Nah kalau orang tua udah pasti ngerti nih. Kita tanya ke anak-anak gimana? Oke, boleh silahkan. Jadi silakan Gavin. Nih tante. Kakak. Buat kakak, buat dede, Sini, sayang. buat aku lupa Kakak namanya. sini, Razi. Razi. Coba silakan lihat, kasih Nih, tahu kakak ke kita ini emosi apa Ini sih emosi apa, sebenarnya. Kakak lihat ya. Nih. Ini lagi apa nih? Ini apa deh? Ini Gavin lagi ngapain nih? Lagi apa tuh? Apa? Yang kenceng dong. Anger. Anger. Apa ada kak? Ini apa? Kakak. Duduk. Kalau kakak ngeliat ini kayak lagi mau makan bakso ya, baksonya gede banget. Betul, ini anger. Berikutnya, coba Gavin dulu deh. Dek. Malah kau kirim. Ini apa nih? Ini apa? Sadness. Sadness. Pinter. Sedih, pinter. Berikut, Lihat Itu sana. dede itu tuh. Jadi Di lihat. situ deh. Tuh. Itu tuh dek. Itu. Apa tuh? Apa? Apa? penonton ada yang bilang ini happy. Nih, apa? Ini apa? Fear, Ini takut. bukan muka penonton kalau dipotongnya gede ya? Apa? Bukan terkejut. Sama agensinya apa? Coba Gavin, ini Fear. emosi apa? Nih, apa? Senang apa? Joy. Joy, happy, betul. Berikut, Apa? ini Senang. disgust, Senang. jijik. Jadi memang yang namanya emosi itu ada 5 pemirsa. Nggak cuma marah, nggak cuma sedih, tapi ada takut, ada jijik, ada satu lagi apa? Marah. Marah. Udah tadi marah, sedih, jijik, takut, joy. Happy. Senang. Oh, joy tadi seneng, udah. seneng, Iya, seneng, betul. joy. Nah, gimana sih caranya sebenarnya kita sebagai orang tua membiarkan anak untuk mengekspresikan 5 rasa itu? Tips dan triknya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di basa-basi, bahasa basi. Jadi sedih.